Alhamdulillah ya Allah, saya sudah nyaman sekali dan kami mohon untuk melengkapi ini, sempurnakan doa kami, sempurnakan keinginan kami ini. Nah, itulah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei. Hei. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang saya siap untuk menghibur. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan perjalanan ini. Dan bagi kalian yang kurang terhibur, kami mohon untuk berpura-pura terhibur supaya kita sama-sama enak, sama-sama lentur ya. Gini teman-teman, kita nanti akan mendatangi sebuah pegunungan lagi sebelah sana itu. Dan di sana itu terdapat goa. Goa itu nanti kita harus naik turun ya, turun dulu terus naik ke sana di atas itu. Dan di sana nanti kita bisa bertelusur dan bisa mencari pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kita raih, apa yang kita lihat itu menjadi sebuah hikmah pelajaran yang ada. Sana yuk. Aduh, alhamdulillah akhirnya sampai juga ya. Teman-teman, cerita dulu sebentar ya, sabar dulu. Dalam perjalanan ke sini tentu banyak sekali rintangan yang saya alami ya. Jadi maksudnya apa, harus melalui jalan berlumpur di sana tadi di luar gua nih. Perhatikan di sana kayak gini nih kaki saya. Bagaimana ini semua itu demi menghibur kalian. Mudah-mudahan kalian selalu seneng ya. Kalau dihibur seneng dong, jangan pengut terus ya. Jadi kalau nggak seneng, pura-pura seneng saja. Alhamdulillah ya. Oke teman-teman, di sini di gua ini nih ya, meskipun goanya sempit, tapi disinilah banyak cerita-cerita yang samar-samar. Samar-samar itu artinya tidak jelas ya, tidak jelas atau apa namanya, tidak kontras, samar-samar. Nah, tugas kita di sini itu hanya untuk memadatkan supaya jelas, supaya kontras, supaya kelihatan cantiknya loh, inner beauty-nya kelihatan. Oke? Oke. Assalamualaikum. Kula nuwun. Permisi. Campurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah. Kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Mudah-mudahan kami tidak mengganggu kalian. Kami mohon maaf bila mana mengganggu ketenangan kalian. Oke, masuk teman-teman. Jadi tadi saya tuh salam kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya Allah. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan kepada setan, kepada si Mbah Raksa di sini, bukan. Loh, makhluknya Allah itu banyak sekali loh. Jadi kita saling mendoakan. Termasuk nih batu, ini makhluknya Allah ya. Tanah-tanah ini cuma makhluknya Allah. Kita harus sama-sama berayan ya, maksudnya berayan. Jangan apa namanya itu berprasangka buruk pada batu, berprasangka buruk pada siapa saja gitu. Yang namanya setan itu di mana? Setan itu dalam batin kita yang selalu gembrungsung, itu namanya setan ya. Makanya kita harus berlindung dari gembrungsungnya hati. Mintalah sama Allah dengan ketenangan batin, ketenangan jiwa, jangan gembrungsung gitu ya. Alhamdulillah nih. Sebentar, suasananya ini memang agak serem, beda nih ya. Bedanya apa sih? Jadi gini, yang saya rasakan ini apa ya, di suasana memang adem ya. Adem itu seolah-olah bikin bulu kuduk merinding. Nih, tuh kan. Rasa loh sampai sini, merinding ini. Apa maknanya? Nah, ini yang perlu kita gali, merinding ini ya. Sama ketika kalian tuh lagi lagi baca sholawatan ya, itu kalau kita dirasakan merinding. Nah, itu untuk menenangkan kita ya, menurunkan gelombang otak kita, bukan menegangkan tapi menurunkan gelombang otak. Makanya kadang-kadang sebelum waktunya sholat itu puji-pujian atau sholawatan ya, itu untuk menurunkan gelombang otak bagi yang mendengarkan, supaya tenang dulu, supaya hilang gembrungsungnya ya. Makanya kadang-kadang macam-macam lah
ada yang sholawatan sambil joget-joget, ya. Itu untuk menurunkan gelombang otak, ya. Bukan apa-apa, ya. Joget-joget itu untuk apa? Supaya gambaran gerakan. Jadi cuma bukan diem-diem baik, harus ada gerakan supaya ada usaha, baik itu macul, baik itu jadi supir, baik itu siapa, itu sebagai bahasa kias. Jangan gagal paham, ya. Gerakan itu untuk melenturkan supaya nyaman. Nah, itu penggambaran dalam kehidupan nyata. Hidup itu harus usaha, bekerja dan sebagainya. Itu aksinya, bukan cuma bertapa diem-diem baik dapat uang. Bukan itu, ya. Slow. Jangan gagal paham. Terus lentur. Alhamdulillah. Yuk, kalau udah lentur, kita serah lagi. Boleh kita sambil mendengarkan musik, ya, supaya batin kita tenang. Boleh. Musik apa aja yang penting membuat kita tenang. Baik itu mau musik sholawatan, mau musik dangdut, mau musik rock and roll, mau musik power metal, boleh saja. Yang penting membuat kita nyaman. Gitu, ya. Jadi maksudnya ini untuk menurunkan gelombang otak loh, ya, supaya tidak berungsung. Nah, kalau sudah turun, sudah tenang, kita tinggal berdoa sama Tuhan, sama Allah. Boleh dengan cara apa saja. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah nyaman sekali. Dan kami mohon untuk melengkapi ini, sempurnakan doa kami, sempurnakan keinginan kami ini. Nah, gitulah. Betulnya dapat. Dapat apa? Ya, sesuai keinginannya apa? Gitu loh. Nih, ini seperti ular nih. Kayak ular naga melengkung nih, batu ini, ya kan? Nah, ini ular naga ini penggambaran saja, ini bukan ular membatu, tapi ini penggambaran saja. Kira-kira kalian kaget nggak, ya, melihat ini? Kalau tiba-tiba kaget itu, nah, itu untuk menyentol kita, ya, menyentol bagi kita yang dungu, ya, yang keras kepala, supaya lentur, elastis, dan bisa membuat nyaman orang yang dilihat, yang melihatnya nyaman. Oh, nyenang gitu orang, ya. Jadi kewes, luwes gitu loh. Jadi termasuk dalam kita berbicara yang luwes, yang jangan nyakiti orang. Dalam berjalan, bahasa tubuhnya lembut, ya. Kayak apa tuh? Ronggeng, tahu nggak kan? Ronggeng. Nah, itu kan lentur. Nah, supaya enak dilihat orang. Itu penggambaran bahasa kiasan. Kita tuh bahasa tubuh yang enak gitu. Kalau coba bayangkan, kadang-kadang ada saja bahasa tubuh itu menyakiti orang, tapi kita nggak sadar. Makanya berlatih untuk bikin ngayemi orang, itulah aja lah, ya. Mudeng nggak sih? Wah, banyak yang mudeng sih. Berarti laki-laki harus lemah gemulai, yo. Ya itu. Jadi laki-laki itu maksudnya itu bukan harus seperti itu hanya kan sebagai contoh gambaran bahasa kias, tapi minimal kita tuh yang enak, bikin enak dilihat orang. Contoh, pakaian gonggo nih jalannya, jalan terus pakai gelitik kayak kita melewati orang tua, gini. Nah, punten, itu bahasa tubuh. Jangan selonong boy, menghormati orang lain, gitu maksudnya, ya. Jadi apalagi menghormati orang lebih tua. Itu namanya penghormatan, bapak kita lebih berkah kalau seperti itu maksudnya. Makanya itu belajar untuk saling menanamkan rasa senang pada diri sendiri dan juga rasa senang pada orang lain. Makanya kalian hanya ajak hiburan ke sini, ya. Hiburan apa sih? Hiburan itu orang yang membuat orang lain senang. Ada pahalanya enggak? Ya mudah-mudahan ada pahalanya kalau yang dihibur senang. Tapi kadang-kadang orang yang gagal paham dihibur malah mencaci. Tapi nggak apa-apa. Saya maklumi kan apa? Itu mungkin masih anak-anak, ya. Mungkin juga itu memang belum mudeng. Karena daya pikir manusia itu berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Kalau sudah seneng nanti imunitas kita kuat, tidak mudah sakit, gitu. Nih, ada batas gaib di sini nih. Ya. Batas gaib di mana ini apa namanya itu? Penggambaran saja, penggambaran. Kalau kita bisa menembus itu, maka akan menemukan suatu tool atau jalan yang baru. Nah, makanya kita tuh buka latif-latif kita. Plong, lepas, ya, lepas. Slow saja, jangan membatasi diri, maksudnya gitu.
nanti akan mendapatkan suatu petunjuk ya, petunjuk untuk jalan keberkahan, jalan menuju kebahagiaan atau jalan ke surga ya. Salah saja. Alhamdulillah. Hah? Ini apa nih? Ini orang bukan? Ini. Tuh kan? Tadi dulu. Misi Mbak. Assalamualaikum. Punten. Punten Mbak. Sini, sini, sini. Lewat sini. Itu bergerak-gerak tuh. Masih hidup banyak deh. Orang bukan sih? Tadi dulu nih. Tuh. Masih ada. Punten. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Mukanya kayak kuntilanak. Kayak kuntilanak mukanya loh. Bajunya bagus tapi loh. Ini berarti kan. Bajunya bagus. Tadi dulu ya, maaf saya takut tersilo. Nanti dulu nih. Punten. Assalamualaikum. Merinding nih. Tadi dulu. Punten, ini orang bukan. Punten, Mbak, Ibu. Ini manusia bukan, punten. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu. Tenang. Belum ada koneksi nih, belum nyambung. Sebentar, dia melihat saya. Oh, gini. Kira-kira dia melihat saya nggak sih ya? Tadi dulu. Assalamualaikum, Mbak. Punten. Nyuwun sewu. Mbak. Assalamualaikum. Mukanya serem banget. Iya, maaf Mbak, Ibu, Mbak, maaf, punten. Maaf sekali. Perkenalkan, nama saya Tarto. Ya, maaf bila kami mengganggu kenyamanan jenengan. Kalau boleh tahu ini siapa? Enggak. Kami di sini hanya untuk lagi jalan-jalan. Punten, maaf sekali. Ini Pak, apa namanya? Dengar gak suaranya sih kamu? Bagus suara dia. Nggak ada suaranya nih ya. Maaf Mbak. Apa dia? Punten. Maaf ini izin untuk ini ya, super. Kami dengar suaranya, maaf. Punten ya. Maaf, saya taruh di mana nih? Di sini ya, maaf ya. Maaf ya, biar kami dengar suaranya, maaf, punten. Izin kami untuk apa? Di sini saya membawa kamera ya. Kamera ini alat untuk merekam, maksudnya ya. Iya, jadi merekam, nanti bisa lihat gambar jenengan. Mohon maaf, kami izin untuk merekam jenengan, gitu maksudnya. Maaf ya. Iya. Tujuannya untuk ini dokumentasi. Iya. Jadi gini, pertama ke sini saya datang ke sini yaitu untuk jalan-jalan, karena setiap hari saya itu mendatangi gua-gua yang berada di Indonesia. Dan kebetulan pada saat ini saya di sini, iya. Dan alhamdulillah pada sekarang ini saya bisa bertemu langsung dengan jenengan. Kalau bertahu namanya siapa, Mbak? Iya, kurang jelas tadi namanya siapa? Maaf. Sari. Oh, Sekar Sari ya, maaf ya, punten. Jadi artinya apa Mbak kalau boleh tahu? Oke. Jadi untuk mengartikan sendiri, Sekar itu bunga ya, Sari mungkin sarinya bunga ya. Alhamdulillah. Mbak, kalau ini lagi ngapain di sini?
gini Mbak, bukan apa-apa, saya kan sebagai orang bodoh yang awam, kan pertapa-pertapa yang ada itu pada zaman dahulu yang sering ada. Ini kok zaman sekarang masih ada juga ya. Iya, maaf, maaf bukan apa-apa, tapi saya banyak pengen tahu saja ini. Mbak ini kesininya itu atas kemauan sendiri ataukah eh, ada seorang guru yang menganjurkan seperti ini? Mohon maaf dulunya. Heeh, iya, oke, oke, oke. Di samping katanya eh, beliau itu atas kemauan, jadi memang ada seorang guru yang membimbingnya atau yang selalu menuntunnya. Eh, apakah guru jenengan sering datang ke sini? Mohon maaf, saya maksudnya berkunjung ke sini untuk nengokin jenengan gitu. Heeh. Oh, 7 bulan sekali katanya beliau gurunya datang ke sini. Gurunya eh, orang sini saja atau gimana? Heeh. Oh, jauh ya. Oke, jadi gurunya bukan dari daerah sini, ya agak jauh. eh, yang selalu memberikan support gitu kepada dia dan sering menengok ke sini, Mbak. Karena kayak orang awam nih, namanya orang manusia biasa kayak kita kita nih, sehari saja nggak makan udah kelaparan gitu, udah kelimpungan. Kok Mbak oh masih tetap hidup gimana Mbak? Heeh. Oke, jadi semua tergantung niat. Kalau sudah niat tidak apa-apa ya, tidak merasa lapar, tidak merasa apa. Karena lapar itu adalah wujud daripada nafsu. Nafsu kita beliau itu belajar untuk mengendalikan nafsu, bahkan rasa kepingin apa itu sirna gitu. Nih saya maaf Mbak, bukan interogasi nih, saya hanya penasaran saja. Maksudnya ini kan punya tujuan khusus nih ya, Mbak ini nih. Iya, kalau boleh tahu ini boleh nggak dibagi sedikit maksudnya bocorannya saja, tujuannya apa gitu loh. Maaf, maaf ya. Iya, heeh. Iya, insya Allah apa namanya ini privasi lah ya, privasi jenengan ya, tidak akan diumbar-umbar. Yang penting kan saya ini hanya untuk menggali ya, menggali pengalaman saja. Barangkali ada yang hal positif yang memang saya petik gitu. Saya karena orang masih muda dan juga masih awam gitu. Iya, 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 tidak apa-apa. Oh, berarti kan bahkan berarti kan apa berpendidikan juga ya. Oke, oke, oke. Iya, katanya lulusan S1 ya. Tadi berhubungan dengan beliau tanya lulusan S1 ya. Dan katanya tidak lagi mendaftar caleg ya, legislatif. Tapi ini udah kelewatan, ini mau sudah mau pilihan nih. Sudah mau pilihan maksudnya eh, beberapa hari lagi malah nih. Heeh. Oh, iya, iya, iya. Jadi untuk tahun berikutnya kan pasti ada gitu, bukan untuk tahun ini. Oke. Apakah enggak ini Mbak, apa terlalu capek di sini maksudnya kan udah lama. Makanya mungkin ada jalan lain yang lebih mudah untuk hanya kepengen seperti itu. Nggih, nggih, maaf, maaf ya. Jadi punya jalan masing-masing ya. Di beliau pun punya cara masing-masing untuk menjalaninya. Oke, oke. Uh, dari siapa itu Mbak di belakang Mbak? Itu? Iya, iya, iya. Ada orang di sana. Oh, nggak tahu. Siapa itu Mbak?
Oh, berarti jenengan nggak sendirian di sini. Heeh. Oh, bukan orang. Oh, maaf, maaf, maaf. Branding nih. Jadi ada yang menemani nih. Jadi ada yang menemani tapi bukan orang. Berarti setan dong. Bukan ya? Bukan jenis makhluk halus gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, oke. Oke. Gini, kira-kira mau saya ajak pulang mau nggak? Barangkali membutuhkan pertolongan kami gitu maksudnya. Kami siap untuk membantu bila mana dibutuhkan gitu. Barangkali mau diantarkan pulang ke rumah gitu. Oke. Katanya tekadnya udah bulat. Tekadnya sudah bulat untuk di sini. Oke, siap-siap ya. Ini sebagai contoh kita saja supaya kita dalam mempunyai hajat apapun harus tekadnya bulat dan yakin. Dan kita punya cara tersendiri, tidak harus mencontoh dengan cara seperti ini ya, dengan cara kita ya. Yang penting nekat atau yakin, hokul yakin dengan cara kita gitu maksudnya. Oke. Jadi kalau kita nggak nyandak ilmunya nih ya. Oke, terima kasih Mbak. Ini kok cantik-cantik di sini sendiri ya. Udah Mbak, terima kasih. Saya mau pamit. Bila mana kami mengganggu atau mengganggu kami dari awal sampai akhir, mengganggu jenengan, kami mohon maaf. Iya. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya ambil ya Mbak ya. Maaf. Maaf punten. Ya. Yuk. Udah pulang. Pulang kemana sih? Udah lewat saya lagi lah yuk. Ini nggak diajak pulang ya? Takutnya ganggu kitanya. Wah, kalau begitu saya kirim aja ini. Ya udah. Kalau pulang aja ke rumah ini yo. Iya. Orang paling mau ini. Mukanya kayak dia. Dari sini. Aduh, Bayu. Ayo pulang. Udah dalam banget nih. Diem aja ditanya nih yo. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya bisa tuntas semua perjalanannya, dan memang luar biasa gua itu sangat panjang dan juga ketinggiannya tadi berapa meter lah nggak tahu, tapi luar biasa ya capeknya, tapi yang penting kita bisa mendapatkan hasilnya apa ya, ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan kalian juga mendapatkan ilmunya juga, dan mudah-mudahan terhibur serta mendapatkan sisi positif yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur. Cipar-cipur.